Juventus versus Verona. Hai hai sobat-sobat Juventini di Hai. berada. Oke, gimana nih puasanya? Lancar dong ya? Ya, lumayan lah. Lumayan ya Mas ya. Oke, balik lagi nih bareng aku Amel dan tentunya aku tidak sendirian nih. Tapi sebelum aku mau memperkenalkan narasumber kita kali ini, teman-teman yang menonton juga bisa loh menjadi salah satu narasumber. Contohnya nih Mas Kay ya. Mas Kay ini dia adalah membership dari Suara Juventini. Jadi dia berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber pada podcast kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen nih jadi kayak Mas K atau juga pengen biar tahu lebih update gitu tentang Juventus, bisa langsung aja bergabung di membership kita. Nah, kalau gitu kita langsung memperkenalkan narasumber kita dulu nih. Boleh Mas disapa dulu teman-teman kita. Silakan Mas Jeki. Oke, gue Jeki dari Jakarta Timur. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Semoga lancar dalam ibadah Ramadan kali ini. Amin. Terima kasih Mas Jeki. Oke, silakan boleh Mas K, silakan. Ya, halo, perkenalkan aku Kai dari Jakarta Barat sekarang di mana? Oke, terima kasih Mas Kae. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya nih. Juventus datang menghadapi pertandingan Giornata 27 melawan Verona dengan beban sehabis gagal di Coppa Italia. Kritik tajam terhadap tim dan pelatih datang silih berganti nih. Tetapi Juventus harus tetap fokus dalam pertandingan versus Verona karena hanya perjalanan di Serie A lah Juventus mempunyai kesempatan terakhir untuk musim ini. Sukses atau tidaknya nih teman-teman. Saat pertandingan, Juventus nih benar-benar mengamuk ya, menit demi menit, di mana dia berhasil menghasilkan 27 shoot dan juga 9 on target. Sebagai tanda bahwa Juve nih benar-benar ingin menang nih teman-teman. Nah, di laga ini walaupun sempat dikejutkan dengan gol colongan ya dari Verona di akhir babak pertama yang akhirnya terdeteksi oleh VAR. Juventus terus menekan dari babak pertama hingga selesai dengan skor 2-0, serta Thuram dan Koopmeiners kali ini yang mencatatkan namanya di papan skor tentu berkontribusi. Gol ini tidak lepas nih dari pemain lain yang nantinya kita akan bahas di sesi kali ini. Oke, kita langsung aja. Bagaimana nih pendapat narasumber mengenai pertandingan Juventus yang mainnya kesetanan nih ya? Wah, Kesetanan wah, ya, Mas. padahal setan kan di kerangkeng bulan puasa. Padahal kalau misalnya kita lihat juga dari video-video Suara Juventini sebelumnya banyak banget nih kritik yang menghampiri ya. Iya Tapi ada bener. menang 2-0. Bagaimana nih pendapatnya? Boleh deh dari Mas Jeki dulu. Silakan Mas Jeki. Oke ya, jadi ini sebuah pertandingan yang tadi Amel sudah ceritakan berangkat dari kita gagal di Coppa Italia dan banyak kritikan terhadap terutama Mota yang terkritik bahkan sempat di demo sama sebeberapa fans atau ultras di luar sana bahwa ya mereka mungkin pasti menginginkan bahwa Juventus tuh seharusnya bisa lebih dari apa yang kita lihat kemarin. Dan ternyata di pertandingan ini eh, benar-benar kayak ngamuk ya. Juventus benar-benar ngamuk. Kenapa bisa gue bilang ngamuk? Statistiknya mengatakan 76% penguasaan bola. Itu benar-benar pemain Verona nggak dikasih nafas tuh. Tim Verona benar-benar nggak ada nafasnya sama sekali. 76% 90 menit berarti bola ada di Juventus terus. Belum dari possessionnya. Dari total shootnya tadi kan juga disebutkan ada 27 tendangan dan 27 tendangan tuh hampir semua pemain melakukan shoot, melakukan tendangan ke ya maksudnya melakukan usaha shoot ya nggak hanya cuma strikernya doang kalau Mane nggak hanya cuma si Yildiz doang nggak hanya cuma Nico Gonzalez doang ya Thuram juga melakukan Kelly aja bahkan mendapatkan shoot juga jadi memang di pertandingan ini seperti mau melepas beban udahlah go all out lah di game ini dan itu adalah sikap yang benar buat Juventus dan performa seperti ini yang harusnya ditawarkan atau atau apa aksi yang seperti ini yang memang harusnya ketika lawan tim-tim mediocre memang ditunjukkan gitu loh. Keseringan kan kalau Juventus di atas kertas kalau misalkan lawan tim mediocre, wah ini udah pasti menang, Juventus udah pasti menang. Tapi kenyataannya kadang-kadang malah draw, kadang-kadang malah ya seringnya draw sih.
Nah, tapi kali ini membuktikan bahwa Juventus di atas kertas dan di atas lapangan sama, bahwa benar-benar Verona itu nggak bisa ngimbangin Juventus dari sisi apapun. Mereka nggak bisa nyerang, walaupun mereka ada shoot di akhir babak pertama. Ya untungnya memang sih, itu juga VAR ya. Tapi ya sekali lagi terlepas dari Verona melakukan bisa shoot seperti itu, benar-benar nggak ada dari sisi satupun yang Verona bisa melakukan dampak atau ngegigit Juventus, nggak ada. Juventus benar-benar menunjukkan kalau dia ada di kelasnya dia, di atas dari tim mediocre, dan performa seperti ini memberikan rasa keoptimisan sih menurut gua. Even ya emang lawannya Verona, ya bagi gua gini, kalau lo nggak menunjukkan performa seperti ini, terus lo mau nunjukin performa seperti apa lagi, mau melawan siapa gitu loh. Lo harus lawan Inter dulu, harus harus performanya bagus kan? Enggak. Justru performa-performa lawan mediocre lo harus menunjukkan kedikdayaan lo dong. Lo harus nunjukin kesetanan lo dong. Jadi jangan sampai lo nunjukin performa top itu kalau lagi lawan tim gede doang, terus lawan tim kecilnya hilang dong poin. Nggak gitu kan. Nah, jadi ini udah benar bahwa ketika lo lawan tim yang medio, lo bener-bener nunjukin kita Juventus gitu loh. Oke, terima kasih Mas Jeki. Padahal ini harusnya pertandingan skema pertandingannya yang kita nanti-nantikan di sebelum-sebelumnya ya. Iya, Harusnya bagus. harusnya kayak gini di Ah, ah. sebelum-sebelumnya. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, kalau Mas Kai gimana nih pendapatnya? Adakah pendapat berbeda atau bagaimana Mas? Silakan Mas. Kurang lebih sebenarnya sama ya. Sebenarnya kaget juga tiba-tiba Juve main kesetanan gitu kan. Itu sebenarnya awal-awal sebelum gol itu ya tetap deg-degan sih. Soalnya kan pernah juga kan kita menguasai tapi hasilnya kosong-kosong dulu pas lawan Empoli kalau nggak salah itu dulu putaran pertama. Ya ketika gol itu muncul itu udah langsung semangatnya jadi naik lagi. Apalagi setelah ditutup dengan golnya Cook Mainers yang mengunci kemenangan. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Kai. Iya, pasti deg-degan lah ya. Apalagi kan ini tim kesayangan kita nih. Kemarin-kemarin kita draw, kemarin Coppa Italia kalah, jadinya deg-degan ya. Puji Tuhannya menang 2-0 lagi ya. Oke. Iya. Nah, kalau dari pertandingan kemarin ini kan lini tengah Juventus di pertandingan itu tuh bener-bener on fire nih ya. Di mana lini tengahnya itu terdiri dari Weston, Locatelli, dan Thuram. Nah, kira-kira nih pendapat dari narasumber nih, apakah line up-nya ini akan dipermanenkan nih untuk selalu starting sampai akhir musim ini atau bagaimana nih? Silakan Mas Kae, boleh dijawab. Kalau harapannya sih dipermanenkan ya. Soalnya ya minimal Loka dan Turamnya itu udah dua yang nggak boleh diganti lah. Kecuali karena kecapean atau akumulasi kartu atau cedera mungkin gitu boleh lah. Untuk McKennie ini sebenarnya dia bagus. Cuma mungkin kadang-kadang kan kita perlu sisi kreatif lagi sih dari pemain lain dan aku rasa Yildiz bisa sih di posisi itu. Oke, terima kasih Mas Kaya. Berarti kalau menurut Mas Kaya ini kalau Locatelli Maturam nih udah cocok lah ya untuk saling bekerja samanya di lini tengahnya gitu ya. Kalau bisa sih tidak usah diganti-ganti kecuali akumulasi kartu ataupun misalnya kecapean gitu. Kalau dari Mas Jeki nih, apakah ada pendapat lain Mas atau ada tambahan? Silakan Mas. Oke, ya Thuram, Locatelli sama Weston McKennie, gue rasa udah jadi basic atau fundamental dari tim Juventus untuk sampai akhir musim. Kenapa? Karena tadi malam adalah satu performa yang gua kayaknya refresh ya melihat Locatelli. Biasanya Locatelli itu mainnya terlalu banyak delay, terlalu banyak megang bola, dikit-dikit back pass. Gua kalau ngelihat Locatelli di era Allegri itu delaynya parah banget gitu loh. Jadi kadang-kadang eh, Locatelli nggak berani ngasih bola ke depan, Locatelli hilang apa feelingnya untuk masuk kotak penalti. Pertandingan tadi malam ingin menegaskan bahwa Locatelli kembali lagi seperti apa yang pernah dilakukan di Sassuolo gitu loh. Dia benar-benar bisa masuk ke dalam kotak penalti, dia melakukan banyak shoot. Jadi dari 27 shoot yang ada, itu yang paling banyak shootnya adalah Locatelli. Wah, kan gila juga gitu loh. Ternyata Locatelli mau mengembalikan lagi performa yang pernah dulu hilang gitu loh. Nah, ini yang perlu digaris tebalkan di pertandingan tadi malam. Locatelli benar-benar bagus. Mudah-mudahan permainan Locatelli seperti ini terus ya, nggak hanya cuma lawan Verona, tapi lawan-lawan klub lain yang mediocre, mau tim gede, mau apa, kayak gini mainnya, yaitu mau melakukan passing ke depan, progressive pass,
dia mau melakukan masuk kotak penalti, dia mau melakukan shoot. Nah, Locatelli. Nah, kalau Turam sebelum-sebelumnya udah udah bagus. Dia carry the ball, dia bawa bola, dia bisa golin, dia bisa assist. Bahkan waktu gol lawan apa yang kemarin tuh yang golnya keren banget, PSV ya? Yang dia ngetrik lawan apa kek? Jadi lupa gue. Iya, pokoknya dia melakukan gol yang satu trik gocekan yang wah keren lah pokoknya lah dari sisi sayap. Terus dia golin. Nah, pokoknya dua ini nggak bisa lagi dah digantikan. Jadi jangan lagi dirubah-rubah. Jadi kalau Mota mau mengharapkan tim ini benar-benar menghasilkan maksimal sampai akhir musim bahkan ya kadang bisa Scudetto atau mungkin dua besar, tiga besar, lu jangan rubah West Thuram dan Locatelli. Nah, bagaimana dengan Weston? Pilihannya di nomor 10 ini nggak banyak ya. Komenes dicoba di situ sulit. Yildiz dicoba di situ terkadang bagus, terkadang sulit. Yang lebih masih bisa mending ya Weston. Nah Weston McKennie ini ya tadi malam gesit mainnya ya. Dia lari kemana-mana mencari bola ke kiri ke kanan. Dia selalu mencari-cari ruang dan itu memang tipikal nomor 10 mencari ruang. Memang dia bukan tipikal nomor 10 yang terus bersama bola ya. Dia berhasil lewatin satu pemain terus passing, lewatin satu pemain terus passing. Bukan. Paling enggak Weston itu dimain di area nomor 10 atau di belakang back atau between antara tengah dan depan. Dia selalu mencari ruang kosong sehingga dia bisa memberikan dampak sama tim. Jadi ketiga ini gue pikir jangan diganti lah. Jadi Cop Manners walaupun dia golin dia tetap datang sebagai super sub aja. Jadi udah ini udah bagus dah tiga orang ini. Jadi gua pikir kita harus mensegel tiga ini sampai akhir musim. Oke, berarti harus dikunci gitu ya Mas Iya, karena jangan diganti-ganti. Pokoknya Mota kalau ganti-ganti ini udah payah dah udah. belum tentu bakal sebagus tiga ini ya. Udah oke Iya, banget udah ini. oke. Oke, terima kasih Mas Jeki. Nah, kalau misalnya kita ngomongin proses gol nih, bagaimana terjadinya proses gol nih menurut Narsum? Apakah skema ini sesuai dengan keinginan pelatih itu sudah berjalan ya sesuai keinginan Mota atau mungkin masih mengandalkan individu nih? Oke, tadi kayaknya Mas Kai duluan ya. Berarti sekarang silakan Mas Jeki. Oke. Ya, kalau tadi malam golnya ini gue harus mengakui gol ini adalah gol skema pertandingan ya. Skema pertandingan yang paling benar-benar menjadi kunci yang paling terlihat skema adalah kehadirannya Cambiaso. Kalau kita nonton lagi dari awal itu kan hasil kita memang menyerang ya. Bola bola liar kembali ke kita karena memang kita posisi yang mengepung. Kalau dilihat lagi itu pergerakan Yildiz itu banyak memberikan pergerakan Yildiz istilahnya menarik pemain bisa masuk ke dalam. Terus ya si Cambiaso berada di half space. Half space itu kalau di area tengah di half space. Nanti mungkin kita kasih grafisnya lah half space daerah mana. Nah, Cambiaso ada di daerah half space dan Cambiaso kosong di sana karena ada pergerakan Yildiz yang menarik back lain dari Verona. Dan Locatelli bagusnya di sini dia memberikan satu sentuhan dan crossing dari seorang Cambiaso juga bukan crossing asal, crossing dia sudah scanning dulu siapa pemain yang kosong, siapa pemain yang lebih enak untuk di crossing. Jadi crossingnya lebih ke cutback dan itu akhirnya menyebabkan golnya Thuram. Jadi itu skema, artinya Cambiaso bisa ada di half space, terus pergerakan Yildiz masuk ke dalam, itu pasti arahan dari Mota, yakin gua gitu. Karena kalau tidak ada arahan itu nggak mungkin bisa ada positioning seperti itu. Terus kalau golnya Koopmeiners, apakah itu individu Koopmeiners ataukah itu juga bagian dari skema? Skemanya lebih kepada pressingnya kan. Gol kedua itu kan si Embanggula nge-pressing kiper. Akhirnya kiper tidak fokus untuk memberikan bola direct long ball-nya, jadi terganggu oleh pressing dari Embanggula dan langsung didapatkan Koopmeiners, Embanggula passing lagi, jadi one two secara cepat. Dan memang ada sisi Koopmeiners-nya dia memberikan shooting yang datar, yang selama ini shootingnya pemain Juventus dalam pertandingan itu brutal-brutal tuh. Kencang-kencang tapi nggak ada yang gol. Tapi Koopmeiners memberikan shoot yang datar, shoot penempatan dan akhirnya gol. Jadi dua ini ada unsur dari arahan pelatih ya. Kalau yang pertama memang adalah positioning dari Cambiaso, positioning dari Yildiz, positioning dari para pemain. Kalau yang kedua adalah arahan pressing. Pasti kan pressing ini nggak mungkin terlepas dari arahan pelatih karena kan bisa saja lu nggak perlu pressing kan.
Kenapa harus pressing dan perlu pressing? Pasti itu ada arahan pelatih juga. Kita mainnya pressing ya, kita mainnya jangan pressing ya gitu. Ya, jadi dua ini gue pikir ada unsur dari skema Mota dan gue pikir bagus ya kalau misalkan Juventus sudah gol melalui skemanya pelatih bahwa ini bisa di copy paste lagi gitu loh, di copy paste lagi di kemudian hari, di copy paste lagi pertandingan selanjutnya. Karena kalau mengandalkan skill individu, ya namanya pemain kan kalau dia lagi drop, lagi bete, lagi apa, lagi kehujanan misalnya. Jadi dia bisa saja kan dia nggak perform. Tapi kali ini golnya hasil arahan pelatih sih, gue meyakini itu sih. Jadi top lah untuk dua gol ini sih. Ya harusnya bisa lebih banyak gol lagi lah kalau gol kayak shoot-shootnya siapa tuh? Ya banyak lah kayak Kolomani beberapa kali shoot, Locatelli beberapa shoot ya sebenarnya bisa lebih dari 2-0 sih game ini sih. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi kalau menurut Mas Jeki sih sebenarnya juga dari skema pelatih juga ya Mas. Soalnya kan dia Yoi. nentuin posisinya gitu ya. Dan juga dari skema pertandingan juga. Nah kalau dari Mas Kaya gimana nih pendapatnya? Silakan Mas. Ya, sama ya. Jadi emang itu kan eh, skemanya Mota itu kan oper-operannya kan penguasaan bola, dia oper ke sini ke sana. Apalagi itu tadi dari Locatelli ke Cambiaso, Cambiaso ke Thuram, dan Thuram menendang itu udah bagus banget sih kalau dilihat dari prosesnya itu gol yang sangat bagus lah Bun. Kalau yang kedua itu ya sama dari Wansunya Cup Miners sama Bang Mula, terus di placing dan gol. Terus mungkin kipernya juga udah kecapean juga sih kayaknya karena bertubi-tubi di Udah dibantai dari babak satu. nya banyak banget ya. Tapi dia Ya, sempat-sempat kalau bagus dia apa penyelamatan di babak satu dia. mungkin dia udah nggak in the zone lagi, udah kurang konsentrasi karena pressingnya juga. Jadi ya udah akhirnya kebobolan juga. Oke, terima kasih Mas Kaya. Jadi kalau kurang lebih sama lah ya pendapatnya. Oke, tadi itu dia tentang proses gol. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertandingan kemarin nih, kira-kira rating players Juventus ini kan menyesuaikan dengan hasil dan cara bermain Juve ya, yang banyak rating positif, sudah menang, terus juga kita apa shootnya juga banyak gitu. Nah, Kak, bagaimana sih tanggapan dari Narsum? Kira-kira pemain-pemain siapa aja nih yang bersinar nih selama pertandingan kemarin gitu. Kalau tadi tadi siapa ya? Mas Jeki tadi udah ya. Berarti sekarang Mas Kaya duluan deh. Kalau man of the match sih udah pasti Thuram. Dia dari menit pertama sampai menit akhir nafasnya nggak habis, dia terus berlari, terus mau bola, menciptakan peluang. Ya dia layak lah jadi man of the match sesuai dengan yang dikasih sama Serie A-nya. Tapi aku juga menyoroti perkembangan dari Cambiaso sama Yildiz yang bulan kemarin tuh dia agak turun, tapi di pertandingan ini dia membuktikan kalau ya dia memang layak diincar sama City dan layak dihargai 90 juta euro dan bahkan harusnya lebih. Iya, 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 iya. Ya Oke. kan? Itu saja Mas Kaya. Berarti kalau dari Mas Kaya tadi man of the match-nya Turam ya. Tapi juga Cambiaso sama tadi Yildiz ini ada perkembangan ya. Terlihat sekali. Oke, kalau dari Mas Jeki siapa nih? Apakah sama nih man of the match-nya Turam atau ada pendapat lain? Silakan Mas. Wah, gue bingung ya kalau man of the match ya. Gue sangat favorit beberapa pemain di game ini gue favorit banget ya. Ada Thuram, ada Locatelli, ada Cambiaso, ada Yildiz, ada McKennie. Ya itu favorit gue ada 5 orang. Kalau bisa sih man of the match-nya 5 orang. Tapi 5 orang inilah, 5 orang ini gua kasih apresiasi khusus ya. Kalau untuk Locatelli tadi gue udah sebutin. Kalau untuk Thuram ya dia bermain as usual ya. Seperti biasanya dia begitu memang memberikan tekanan, berani pegang bola, mampu lewatin pemain dan mampu golin. Ya udah seperti biasanya Thuram selalu seperti ini dan makanya Thuram jangan pernah dicadangin. Udah mainin terus lah Thuram lah. Nah, Cambiaso ini memang tadi kayak udah sebutin bahwa ada penurunan performa sebelum ini. Ya alasannya sih cedera ya. Apa alasan cedera atau alasan lagi diincer City nggak tahu dah. Tapi kalau dengan lihat Cambiaso tadi malam, dia inverted masuk ke area half space,
terus juga serangan juga melakukan shoot, melakukan crossing, banyak pergerakan-pergerakan yang tidak terduga, terus juga bantu defense juga. Jadi pekerjaan banyak yang dikerjakan sama Cambiaso ini menandakan memang Cambiaso ini pemain spesial, bukan hanya sekedar nyerang, defense-nya juga dia lakukan, dia tidak telat untuk turun. Dan dia juga tidak melakukan blunder-blunder yang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang kerebut lagi lah yang menyebabkan gol. Jadi Cambiaso is okay. Nah, Yildiz, gue melihat di game ini dia sangat berusaha untuk bisa memberikan impact atau mencari gol apa segala macam. Dia main capek banget. Kalau lo perhatiin abis golnya Thuram, dia itu sampai nggak merayakan lo. Dia kayaknya udah capek banget tuh. Iya kan? Asli Kalau sih. lo lihat nggak kayak lo pas Ya, gol Thuram, lebih dia nggak dia nggak dia nggak dia nggak ikut selebrasi. istirahat ya. Dia langsung jongkok. Dia kayaknya udah capek banget. Dia kayaknya memberikan segalanya di game tadi malam untuk dia mau lepas beban-beban pertandingan sebelum-sebelumnya dan itu mentalitas bagus ya. Terus gue juga sama Kolomani itu ya memang gesit banget sih. Ya sayang aja dia sih nggak golin ya. Di area kotak penalti sering banget dapat momen-momen dia bisa melakukan shoot bahkan nyaris-nyaris heading apa segala macam. Jadi ya 5 pemain inilah yang gua apresiasi banget. Even Cop Manners golin pun itu udah bagus, ada perkembangan lah Cop Manners. Cuman bukan berarti nanti Cop Manners nih jadi pemain inti di game selanjutnya. Gue berharap tetap Cop Manners datang sebagai pemain cadangan, tapi ketika dia masuk sebagai pemain cadangan dia benar-benar memberikan all out gitu karena energinya kan lagi gede dan butuh tenaga dorongan. Jadi gue pikir Cop Manners udah ya artinya bagus lah dia sudah bisa menghasilkan gol. Memang ini harapan kita dan mudah-mudahan ini grafiknya akan terus stabil buat Cop Manners dan naik terus. Jadi Juventus nggak kehilangan kedalaman squad gitu. Ketika pemain tengah yang ada sekarang bagus, cadangannya juga ikut bagus yaitu Cop Manners. Jadi pertandingan tadi malam itu menunjukkan sekali lagi gue bilang superior Juventus terhadap tim mediocre dan memang harusnya begini sikapnya Juventus terhadap tim mediocre. Jangan lagi lu di atas kertas memang bagus tapi di atas lapangan lu nggak bagus. Jadi lu harus benar-benar sesuai di atas kertas bagus di atas lapangan bagus. Gitu. Oke, terima kasih Mas Jeki. Di atas kertas bagus, di atas lapangan bagus. Itu Iya, itu ya. iya itu yang paling penting. Oke, terima kasih Mas Jeki dan Mas Kae. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan terakhir kita ya. Boleh juga teman-teman yang punya pendapat nih, siapa sih kira-kira yang paling bersinar gitu di pertandingan kemarin. Kalau Mas Kae kan ada Turam, tadi kalau Mas Jeki ada 5 nih favoritnya. Saking bagus-bagusnya nggak bisa milih salah satu Ini nggak doang. bisa gue nggak bisa bilang Turam doang loh. Kateli main bagus, kan ya nggak bisa nggak bisa. Iya. Oke, kalau gitu saatnya aku Amel dan juga narasumber kita, Mas Kaya dan Mas Jeki, pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat di-like, terus juga di-share-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, apalagi buat yang suka Juventus gitu ya. Dan juga sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, kita tutup dengan Fino Viva. alla fine, Forza Kemudian Juve! Terima kasih semua. Thank you.